Perkenalkan, nama saya Sani Nurjana dengan NIM 2310111035. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai UTS mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil yang diampu oleh Ibu Rismita Kustanti, SEMM. Baik, yang pertama yaitu menjelaskan kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar dan contoh kasus pada koperasi yang telah saya observasi di tugas lalu. Koperasi dalam sistem pasar memiliki kekuatan utama berupa orientasi pada kesejahteraan anggota, harga yang lebih terjangkau, prinsip demokrasi, dan solidaritas yang tinggi. Namun, kelemahan koperasi meliputi terbatasnya akses modal, kemampuan manajemen yang kadang kurang profesional, serta lemahnya daya saing jika dibandingkan pelaku usaha besar. Contoh spesifik dapat ditemukan pada Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemda Kota Semarang dari observasi tugas lalu. Kekuatan koperasi dalam sistem pasar pada KSU Karyawan Pemda Kota Semarang. Yang pertama, koperasi mampu memberdayakan anggota dengan prinsip demokrasi satu anggota satu suara. Yang kedua, keuntungan koperasi dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan hanya untuk pemilik modal. Yang ketiga, memiliki kemampuan memberikan barang atau jasa dengan harga terjangkau karena orientasi pemenuhan kebutuhan bersama dan tanpa beban laba berlebihan. Yang keempat, solidaritas dan rasa kebersamaan antar anggota didorong sangat kuat di koperasi. Yang kelima, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan anggota. Dan yang terakhir, dapat memanfaatkan kekuatan bersama seperti pembelian skala besar sehingga menekan biaya. Adapun kelemahan koperasi dalam sistem pasar pada KSU Pemda Kota Semarang, yang pertama, modal koperasi terbatas dan utamanya bersumber dari anggota, sehingga sulit untuk ekspansi besar maupun inovasi secara cepat. Yang kedua, pengelolaan terkadang tidak profesional karena pengurus tidak selalu memiliki kompetensi memadai, kadang dipilih berdasarkan kedekatan status atau bukan keahlian. Yang ketiga, rentan terhadap konflik kepentingan atau penyalahgunaan dana karena pengawasan internal yang kurang optimal. Yang keempat, seringkali tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang punya sumber daya lebih banyak. Dan yang terakhir, partisipasi dan kesadaran anggota kadang masih rendah. Berikutnya contoh kasus koperasi yaitu pada KSU Karyawan Pemda Kota Semarang. Yang pertama, Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemda Kota Semarang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ASN dan P3K melalui berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, minimarket, kantin, layanan jasa, penyewaan alat hajatan, hingga pengelolaan gedung. Yang kedua, kekuatan koperasi ini adalah kolektivitas dan kebersamaan pegawai, kemudahan akses pinjaman tanpa jaminan, suku bunga ringan, dan pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan partisipasi anggota. Yang ketiga, koperasi juga menghadapi tantangan dalam peningkatan modal karena terbatas pada iuran anggota serta resiko pengelolaan yang tidak profesional jika pengurus kurang berpengalaman. Dan yang terakhir, pembagian SHU didasarkan pada kontribusi aktif anggota dalam simpan pinjam atau transaksi lain, sehingga anggota yang kurang aktif cenderung mendapatkan bagian SHU lebih kecil dan kadang menciptakan kecemburuan atau penurunan motivasi. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu saran konstruktif untuk perkembangan Koperasi Serba Usaha Karyawan Pemda Kota Semarang. Yang pertama, meningkatkan partisipasi anggota, yaitu dengan cara mendorong anggota untuk lebih aktif dalam simpanan sukarela, memanfaatkan layanan koperasi, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan lewat RAT. Kegiatan edukasi rutin tentang manfaat koperasi dapat meningkatkan motivasi anggota untuk berkontribusi secara maksimal.
Yang kedua, diversifikasi unit usaha. Dengan menciptakan inovasi dengan membangun unit usaha baru di luar kebutuhan pegawai seperti produk digital, bisnis kuliner, atau layanan publik sehingga pasar koperasi lebih luas dan tidak hanya bergantung pada anggota Pemda saja. Yang ketiga, ada penguatan modal dan kolaborasi, yaitu dengan meningkatkan modal melalui kerjasama dengan instansi terkait, mitra usaha lokal, dan ajak anggota untuk investasi dalam simpanan sukarela. Kolaborasi dengan UMKM lokal dapat memperluas jaringan usaha dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, profesionalisasi manajemen, yaitu dengan cara menerapkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan transparan, dengan mengadakan pelatihan untuk pengurus koperasi agar lebih profesional dan kompeten di bidang manajemen serta bisnis digital. Hal ini akan mendukung pengembangan usaha dan meminimalisir potensi konflik internal atau birokrasi lambat. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu jika suatu hari diberikan kesempatan mendirikan koperasi, jenis koperasi yang akan saya dirikan adalah koperasi konsumen. Alasan saya memilih koperasi konsumen yaitu koperasi konsumen berfokus pada penyediaan barang kebutuhan pokok dan produk sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau bagi anggotanya. Di Wonosobo yang mayoritas penduduknya petani dan pekerja lokal, koperasi ini sangat penting untuk membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk kebutuhan hidup yang mungkin sulit dijangkau secara ekonomi atau geografis. Koperasi ini juga mendukung prinsip gotong royong dan kekeluargaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan kesejahteraan bersama. Lokasi pendirian koperasi ini, saya mendirikan koperasi konsumen ini didirikan di daerah pedesaan atau kecamatan di Wonosobo yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok dan produk sehari-hari. Dengan mendirikan koperasi di wilayah ini, koperasi dapat langsung menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan ekonomi yang efisien, serta membantu mengurangi ketergantungan pada pasar luar yang seringkali lebih mahal. Kemudian menjawab pertanyaan yang terakhir atau nomor 4, yaitu implementasi keaswajaan dalam berkoperasi dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai yang berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, yaitu seperti keadilan, musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Yang pertama yaitu keadilan. Dalam koperasi, anggota mendapat hak yang sama dalam pengambilan keputusan, seperti prinsip satu anggota satu suara, yang mencerminkan keadilan dan demokrasi ekonomi. Keuntungan serta kerugian dibagi secara adil sesuai kontribusi dan partisipasi anggota. Yang kedua yaitu musyawarah. Keputusan penting dalam koperasi diambil melalui musyawarah bersama anggota. Misalnya dalam rapat anggota tahunan atau RAT agar tercipta hasil yang disepakati dan menghindari dominasi satu pihak. Yang ketiga, gotong royong dan solidaritas. Koperasi berlandaskan kerjasama dan saling membantu antar anggota, serta menghindari monopoli kepemilikan modal oleh satu pihak, sehingga menjunjung tinggi prinsip berbagi resiko dan manfaat secara kolektif. Yang keempat, kejujuran dan transparansi. Pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan terbuka agar tiap anggota percaya dan merasa terlibat dalam usaha bersama. Yang kelima, ada etika dan tanggung jawab sosial. Koperasi harus beroperasi dengan menjaga moral dan nilai sosial yang baik, memberi manfaat optimal untuk kesejahteraan anggota serta lingkungan sosialnya. Implementasi nilai-nilai keaswajaan ini bertujuan untuk menciptakan koperasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadaban, menanamkan rasa solidaritas, dan menciptakan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan sesuai prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian penjelasan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.